Salam jumpa. Ditusuklah keris ke perutnya, lalu kepala dipenggal, jasadnya diinjak-injak para tamu dan abdi dalam. Lantas, ditumbuklah sisa jasadnya di atas lumpang. Itulah kematian tragis yang dialami Raden Trunojoyo, tindakan yang dilakukan secara tidak satria oleh Amangkurat II. Kali ini kita akan mengisahkan akhir perjuangan Trunojoyo melawan Belanda dan sekutunya, Mataram. Pada akhir Juni tahun 1677, Mataram dihancurkan oleh pasukan Raden Trunojoyo, didukung oleh Karaeng Galesong, putra Sultan Hasanuddin Gowa Makassar, serta Raja Tawangalun II Blambangan. Keraton Pleret beserta isinya dikuasai, sedangkan Sultan Amangkurat I berhasil lolos dan melarikan diri ke arah barat hendak meminta perlindungan VOC Batavia. Namun, dalam perjalanan Amangkurat wafat dan dimakamkan di Tegal Arum. Selanjutnya, atas bantuan VOC, putra Amangkurat, yaitu Raden Mas Rahmat, mengangkat diri sebagai penguasa Mataram selanjutnya dengan gelar, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun, Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat, Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman, Sayyidin Panatagama Khalifatullah, Ingkang Jumeneng Kaping Kalih. Pengangkatan Amangkurat II, bisa dianggap tak mewakili Mataram saat itu, karena sebelumnya, gelar putra mahkotanya dicopot oleh ayahnya Amangkurat I, akibat keduanya memperebutkan cinta Ratu Raraoyi. Dan Pangeran Puger, digadang-gadang sebagai penggantinya. Amangkurat II kini berhadapan dengan dua musuh, yakni Trunojoyo dan Pangeran Puger. Sebagai raja tanpa keraton dan pasukan, tidak ada pilihan lain, Amangkurat II meneruskan sifat ayahnya berlindung kepada VOC. Langkah pertamanya adalah meminta bantuan VOC untuk memerangi Trunojoyo. Tentu saja tidak cuma-cuma. Amangkurat melakukan perjanjian VOC di Jepara. Di antara isi perjanjiannya adalah biaya perang ditanggung Mataram dengan menggadai wilayah Pantura Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan di Jawa Barat wilayah Tanjung Pura Karawang bekas wilayah Sumedang Larang. Istana Trunojoyo atau Panembahan Maduretno berada di kota Kediri, dikelilingi benteng dengan luas 8,5 km, tembok setinggi 6 meter dengan tebal 2 meter. Seluruh harta kekayaan Mataram semua dijarah dan dibawa ke istana ini. Setelah melakukan perjanjian Jepara, pasukan VOC Amangkurat berangkat menuju Kediri. Setidaknya terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama, dipimpin oleh Kapten Francois Tak, berangkat dari Jepara menuju Semarang pada tanggal 21 Agustus dan dari Semarang dilanjutkan perjalanan darat. Kelompok kedua, dipimpin oleh Kapten Abraham Daniel dan Frederick Hendrik Mulder, berangkat dari Rembang pada tanggal 26 Agustus dan kelompok utama dimobilisasi di Jepara, dipimpin oleh Hurt dan Amangkurat. Berangkat pada tanggal 27 Agustus dan tanggal 2 September. Tidak mudah bagi VOC dan loyalis Amangkurat menuju Kediri. Sepanjang perjalanan, pasukan menghadapi masalah seperti desersi, kurangnya disiplin, sakit, kekurangan pangan, dan kesulitan navigasi, ditambah medan jalur dengan sungai-sungai yang sedang meluap banjir, serta kurang jembatan, hampir membuat Hurt meminta kepada Amangkurat untuk menunda penyerangan di tahun depan. Namun Amangkurat bersikukuh terus melanjutkan. Di balik itu, kampanye perangnya sepanjang perjalanan, serta iming-iming harta jarahan rampasan perang, tidak sedikit warga tertarik dan ikut bergabung dalam pasukan Amangkurat. Berbagai hadangan dan intimidasi pasukan Trunojoyo, tidak saja menghambat laju ke Kediri, tetapi membuat Hurt berputus asa kedua kali untuk mundur. Tetapi keberuntungan tiba, sekitar tanggal 16 dan tanggal 17 November Sungai Brantas surut, dan pasukan Amangkurat VOC akhirnya bisa masuk ke Kediri dan membangun pertahanan di Curing. Pada tanggal 25 November pasukan VOC Amangkurat menyerbu Istana Trunojoyo. Dikomandoi Hurt dan Saint Martin, Istana Trunojoyo akhirnya dapat ditaklukkan. Trunojoyo lolos dan melarikan diri ke selatan. Meskipun menang, Amangkurat tidak sepenuhnya senang. Harta kekayaan dari rampasan perang yang melimpah, yang sedianya untuk membayar hutang biaya perang, justru menjadi bancaan tentara VOC. Amangkurat gigit jari, mahkota raja pun menjadi milik Kapten Tak. Jika ingin memiliki, Amangkurat harus menebusnya. Sungguh menyedihkan, sang raja tanpa wibawa di mata Belanda. Setelah penyerangan Kediri, pendukung utama Trunojoyo yakni Raden Kajoran ditaklukkan. Pasukan VOC dan Bugis pimpinan Arum Palaka juga mampu mengusir pemberontak Makassar.
Sedangkan VOC terus memburu Trunojoyo. Setelah bertempur mati-matian, pada tanggal 27 Desember tahun 1679, akhirnya Trunojoyo ditangkap oleh VOC, dan dibawa ke hadapan Amangkurat II yang berada di Payak, Bantul. Amangkurat II pun menghukum mati Trunojoyo pada tanggal 2 Januari tahun 1680. Keris Kiai Balabar menusuk jantung hingga menembus punggung Trunojoyo. Amangkurat mencabik-cabik tubuh, hingga memenggal kepala Trunojoyo. Hati Trunojoyo dikeluarkan, dipotong-potong, lantas hati itu harus dimakan mentah-mentah oleh para petinggi keraton. Kepalanya dijadikan keset untuk membersihkan kaki abdi dalam dan pelayan keraton. Setelah Amangkurat puas, kepala Trunojoyo kemudian ditumbuk sampai hancur di lumpang batu. Tindakan Amangkurat tersebut tidaklah bersifat satria, apalagi seorang raja yang memakai gelar Islam, tetapi tidak memperlakukan tawanan secara beradab menurut tuntunan Islam. Demikianlah kisah tentang Raden Trunojoyo, salah satu pahlawan Indonesia yang gigih menentang penjajah. Semoga bermanfaat. Salam.